Johnny si tikus kota lahir di lemari. Timmy Willy lahir di sebuah taman. Timmy Willy adalah tikus desa kecil yang pergi ke kota karena kesalahan dalam keranjang. Tukang kebun mengirim sayuran ke kota seminggu sekali dengan kereta kuda. Dia mengemasnya dalam keranjang besar. Tukang kebun meninggalkan keranjang di dekat gerbang taman, sehingga pembawa dapat mengambilnya ketika dia lewat. Timmy Willy menyelinap masuk melalui lubang di anyaman, dan setelah makan kacang polong, Timmy Willy tertidur lelap. Dia terbangun ketakutan, sementara keranjang telah diangkat ke dalam kereta kuda. Lalu terdengar sentakan dan derap kaki kuda. Paket lainnya dilemparkan, bermil-mil jauhnya. Sentak, 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 dan Timmy Willy gemetar di antara sayuran campur aduk. Akhirnya kereta berhenti di sebuah rumah, di mana keranjang dari luar dibawa masuk dan diletakkan. Si juru masak memberi para pembawa 6 keteng. Pintu belakang terbanting dan gerobak bergemuruh. Tapi tidak ada ketenangan. Tampak ada ratusan gerobak yang lewat. Anjing menggonggong. Anak laki-laki bersiul di jalan. Si juru masak tertawa. Pelayan ruang tamu berlari naik turun tangga. Dan burung kenari bernyanyi seperti mesin uap. Timmy Willy yang seumur hidupnya tinggal di taman, hampir ketakutan setengah mati. Sekarang juru masak membuka keranjang dan mulai membongkar sayuran. Keluarlah Timmy Willy yang ketakutan. Si juru masak melompat terkejut ke atas kursi sambil berseru, "Seekor tikus, seekor tikus." Panggil kucing itu. "Ambilkan aku kayu, Sarah." Timmy Willy tidak menunggu Sarah dengan kayu. Dia berlari sepanjang pinggiran papan sampai tiba di sebuah lubang kecil dan dia muncul di dalamnya. Dia jatuh setengah kaki dan mendapati dirinya di tengah pesta makan malam tikus, memecahkan 3 gelas. "Siapa sih ini?" tanya Johnny si tikus kota. Tetapi setelah seruan terkejut pertama, dia langsung memulihkan sopan santunnya. Dengan sangat sopan, ia memperkenalkan Timmy Willy kepada 9 tikus lainnya, semua dengan ekor panjang dan dasi putih. Ekor Timmy Willy sendiri tidak berarti. Johnny si tikus kota dan teman-temannya memperhatikannya, tetapi mereka terlalu baik untuk membuat pertanyaan pribadi. Hanya salah satu dari mereka yang bertanya kepada Timmy Willy, apa dia pernah berada di dalam jebakan. Makan malam terdiri dari 8 hidangan, tidak banyak jenisnya, tapi benar-benar elegan. Semua hidangan itu tidak diketahui oleh Timmy Willy yang sedikit takut untuk mencicipinya. Hanya saja dia sangat lapar dan sangat ingin tampil sopan. Kebisingan terus-menerus di lantai atas membuatnya sangat gugup, sehingga dia menjatuhkan piring. "Sudahlah, itu bukan milik kita," kata Johnny. "Mengapa anak-anak muda itu tidak kembali dengan makanan penutup?" Harus dijelaskan bahwa 2 tikus muda yang sedang menunggu yang lain pergi ke dapur saat acara makan berlangsung. Beberapa kali mereka datang berjatuhan, mencicit lalu tertawa. Timmy Willy dengan ngeri mengetahui bahwa mereka sedang dikejar oleh kucing. Nafsu makannya pun hilang. Dia merasa pingsan. "Coba jelly," kata Johnny si tikus kota. "Tidak? Apakah kamu lebih suka pergi tidur? Saya akan menunjukkan bantal sofa yang paling nyaman. Bantal sofa memiliki lubang di dalamnya." Johnny si tikus kota dengan jujur merekomendasikannya sebagai tempat tidur terbaik yang disimpan khusus untuk para pengunjung. Tapi sofanya berbau kucing. Timmy Willy lebih suka menghabiskan malam yang menyedihkan di bawah spatbor. Hal serupa juga terjadi keesokan harinya. Sarapan yang luar biasa disediakan untuk para tikus yang terbiasa makan daging babi asap. Tapi Timmy Willy dibesarkan dengan akar dan salad. Johnny si tikus kota dan teman-temannya mengoceh di bawah lantai dan dengan berani keluar ke seluruh rumah di malam hari. Satu tabrakan yang sangat keras disebabkan oleh Sarah yang jatuh ke bawah dengan nampan teh. Ada rema-rema dan gula dan noda selai yang harus dikumpulkan, terlepas dari kucingnya. Timmy Willy rindu berada di rumah di sarangnya yang damai di tepi sungai yang cerah. Ia tidak berselera untuk makan. Suara itu membuatnya tidak bisa tidur. Dalam beberapa hari ia menjadi sangat kurus.
sehingga Johnny si tikus kota menyadarinya dan bertanya padanya. Dia mendengarkan cerita Timmy Willy dan bertanya tentang taman. Kedengarannya tempat yang agak membosankan. Apa yang kamu lakukan saat hujan? Saat hujan, aku duduk di liang kecil pasir. Aku dan mengupas jagung dan biji-bijian dari toko musim gugur. Aku mengintip trostles dan burung hitam di halaman. Dan teman saya, Robin. Dan ketika matahari terbit lagi, kamu harus lihat kebunku dan bunga-bunga mawar, pink, dan pensi. Tidak ada suara kecuali burung dan lebah, dan domba-domba di padang rumput. Kucing itu pergi lagi, serut Johnny si tikus kota, ketika mereka berlindung di gudang batu bara. Dia melanjutkan percakapan. Saya akui, saya sedikit kecewa. Kami telah berusaha menghibur kamu, Timmy Willy. Oh ya? Ya, kamu sangat baik, tapi aku merasa sangat sakit, kata Timmy Willy. Mungkin gigi dan pencernaanmu tidak terbiasa dengan makanan kami. Mungkin lebih bijaksana bagimu untuk kembali ke keranjang. Oh, seru Timmy Willy. Mengapa tentu saja, dalam hal itu, kami bisa mengirimmu kembali minggu lalu, kata Johnny agak gusar. Apakah kamu tidak tahu bahwa keranjangmu itu kembali kosong pada hari Sabtu? Jadi Timmy Willy mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman barunya dan bersembunyi di keranjang dengan remah kue dan daun kubis yang layu. Dan setelah banyak tersentak, dia duduk dengan aman di kebunnya sendiri. Kadang-kadang pada hari Sabtu dia pergi untuk melihat keranjang yang tergeletak di dekat gerbang. Tetapi dia tahu lebih baik daripada masuk lagi. Dan tidak ada yang keluar. Meskipun Johnny si tikus kota telah setengah menjanjikan kunjungan. Musim dingin telah berlalu, matahari terbit lagi. Timmy Willy duduk di dekat liangnya, menghangatkan mantel bulu kecilnya, dan mengendus aroma bunga violet dan rumput musim semi. Dia hampir melupakan kunjungannya ke kota. Saat menapaki jalan berpasir, semua spik dan span dengan tas kulit coklat datang. Johnny si tikus kota. Timmy Willy menerimanya dengan tangan terbuka. Kamu telah datang pada saat terbaik sepanjang tahun. Kami akan makan puding herbal dan duduk di bawah sinar matahari. Ini sedikit lembab, kata Johnny si tikus kota yang membawa ekornya di bawah lengan tangan, keluar dari lumpur. Suara menakutkan apa itu? Dia mulai dengan kasar. Itu, kata Timmy Willy, itu hanya seekor sapi. Saya akan minta sedikit susu. Mereka tidak berbahaya, kecuali jika mereka berbaring di atas kamu. Bagaimana kabar teman-teman kita semua? Dia menjelaskan mengapa dia melakukan kunjungannya di awal musim. Keluarga telah pergi ke tepi laut untuk perayaan. Si juru masak sedang melakukan pembersihan musim semi. Upah di atas kapal dengan instruksi khusus untuk mengusir tikus. Ada 4 anak kucing, dan kucing itu telah membunuh kenari. Mereka bilang kita melakukannya, tapi aku lebih tahu, kata Johnny si tikus kota. Apa saja rakyat menakutkan itu? Itu hanya mesin pemotong rumput. Aku akan mengambil beberapa potongan rumput sekarang untuk merapikan tempat tidurmu. Aku yakin sebaiknya kamu menetap di pedesaan, Johnny. Kita akan lihat pada Selasa minggu. Keranjang dihentikan saat mereka berada di tepi laut. Saya yakin kamu tidak akan pernah ingin tinggal di kota lagi, kata Timmy Willy. Satu tempat cocok untuk satu orang, tempat lain cocok untuk orang lain. Bagiku, aku lebih suka tinggal di pedesaan, seperti Timmy Willy.